Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan saya Nizar Muhammad Basalamah NIM 18360026. Kali ini saya akan membawakan materi tentang VPN server atau Virtual Private Network Server. Ya, pertama, apa itu VPN server? VPN atau Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman, secure, dan pribadi private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. VPN adalah sebuah jaringan internet virtual yang menyediakan akses pribadi kepada kita. Jadi orang lain di luar jaringan tidak dapat masuk ke jaringan tersebut. VPN server adalah sebuah server yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan koneksi kita dengan internet secara aman. VPN server juga disebut sebagai sebuah teknologi komunikasi yang membuat koneksi publik menjadi koneksi private. Karena jaringan VPN bersifat pribadi, jadi dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Boleh dibilang seperti jaringan LAN di dalam rumah atau kantor. Berikut adalah skema diagram VPN server. Seperti ini. Ada server office komputer, di sini private network, remote komputer. Oke. Bagaimana cara kerja VPN server? Dalam perkembangan saat ini, VPN server mendukung banyak sekali protokol jaringan. Beberapa protokol yang sering dipakai seperti PPTP, L2TP, IPsec, serta SOX. Protokol-protokol inilah yang bekerja mengautentikasi sebuah sumber. Sebuah VPN server memerlukan VPN client untuk dapat berkomunikasi. VPN client ini bisa membuat sebuah sambungan dan mengidentifikasi siapa saja yang boleh masuk ke jaringan. Jaringan VPN server dilengkapi fitur enkripsi data sehingga fungsi keamanan dan kerahasiaan data berfungsi dengan baik. Hal ini membuat VPN terkadang tidak dapat dideteksi saat berada pada jaringan yang besar. Cara kerja VPN server pada dasarnya menghubungkan internet dengan klien melalui VPN client. Apabila digambar, kurang lebih contoh topologi jaringannya seperti ini. Server, VPN, router, lalu local user. Apabila dipakai untuk menghubungkan dua komputer menggunakan jaringan private dengan jaringan internet, maka contoh diagram jaringan seperti di bawah ini. Ada server, switch, lalu ada firewall untuk pengaman komputer dan internet. Lalu, apabila tipe jaringan seperti di atas digunakan, maka semua koneksi tersebut diatur oleh VPS server. Jadi diperlukan sebuah VPS yang bagus untuk melakukan itu. Hal ini bertujuan agar koneksi menjadi lebih lancar. Lalu selanjutnya, apa fungsi dari VPN server? Fungsi dari VPN server adalah sebagian besar perusahaan yang memiliki server internal menggunakan VPN untuk membatasi akses dari jaringan internet publik ke server mereka. Server internal hanya dapat diakses apabila Anda melakukan koneksi menggunakan VPN server perusahaan tersebut. Jadi fungsi utama VPN server untuk perusahaan adalah untuk memberikan akses private ke server internal kepada karyawan yang menggunakan jaringan internet publik. Karena sebenarnya server internal hanya dapat diakses melalui jaringan komputer lokal saja. Untuk melengkapi hal tersebut, terdapat beberapa fungsi utama dalam penggunaan VPN server. Terdapat 4 fungsi VPN server, yaitu security atau keamanan. Sama halnya seperti seorang satpam yang menjaga koneksi internet kita tetap aman. Inilah fungsi utama dari VPN server yang membuat banyak orang menggunakannya. Kita tidak perlu khawatir dengan adanya penyadapan, hacking, dan phishing, karena VPN menjamin jaringan tersebut benar-benar pribadi. Yang lalu selanjutnya ada confidentiality atau kerahasiaan. Jaringan internet publik merupakan jaringan yang rawan terhadap pencurian data. Teknologi VPN berfungsi menghindari pencurian data dengan sistem enkripsi pada data yang melewati server VPN. Dengan memanfaatkan teknologi enkripsi, kerahasiaan data pada jaringan VPN tetap aman meskipun ada hacker yang dapat masuk ke jaringan VPN. Karena pasti jaringannya sudah dienkripsi, tidak dalam data yang mentah. Lalu selanjutnya ada data integrity atau keutuhan data. Teknologi yang terdapat pada VPN server inilah berfungsi untuk selalu menjaga keaslian data,
baik data yang dikirim maupun yang diterima. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena VPN server akan menjamin keutuhan data sampai di tempat yang dituju. Lalu selanjutnya ada Origin Authentication atau autentikasi sumber. Teknologi yang ada pada VPN server premium mempunyai kemampuan dalam autentikasi pada sumber pengirim data yang akan diterimanya. Server VPN akan memeriksa data, kemudian mengambil dari sumbernya. Sebelum itu, akan dilakukan autentikasi terhadap kebenaran alamat tempat data itu diperlukan. Jika autentikasi sukses, barulah VPN mengambil data dan mengirimkannya kepada Anda. Lalu selanjutnya, apa manfaat dari VPN? Manfaat dari VPN adalah ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan saat menggunakan VPN. Antara lain seperti melakukan remote access. Remote access mengizinkan kita mengakses internet menggunakan jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke internet. Jadi meskipun Anda menggunakan jaringan luar, ketika menggunakan VPN maka jaringan Anda bisa dikenali oleh internet menggunakan jaringan kantor. Selain itu, berikut ini adalah beberapa manfaat dari VPN selain dari kantor. Yang pertama adalah bypass. Anda dapat melewati pembatasan geografi terhadap situs streaming atau video, misalnya oleh pemerintah untuk mengakses situs yang dianggap membahayakan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengaman data di jaringan publik. Manfaat VPN lainnya adalah melindungi pertukaran data yang Anda lakukan dari WiFi atau jaringan yang tidak dapat dipercaya. Ini akan membantu ketika menggunakan jaringan publik di kafe, bar, dan semacamnya yang ada WiFi jaringan publik. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, mengamankan informasi pribadi secara anonim. VPN menyembunyikan lokasi Anda secara real time secara langsung. Jadi tidak sembarang orang dapat mengetahui lokasi Anda berada saat melakukan akses. Biasanya lokasi yang terdeteksi adalah lokasi server VPN Anda berada. Lalu selanjutnya ada data dienkripsi. Saat memproses pertukaran data antara Anda dan web aplikasi online, data Anda dienkripsi. Sehingga meskipun seseorang melihat apa yang komputer kirimkan, mereka hanya melihat informasi yang sudah terenkripsi, bukan data mentah saja. Lalu selanjutnya ada enkripsi informasi perangkat. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengidentifikasi perangkat yang Anda gunakan atau apa yang Anda lakukan. Lalu selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari VPN? Kelebihan dari VPN adalah kerahasiaan data lebih aman, bisa mengakses website terblok, identitas IP asli tidak langsung diketahui, asli jaringan dari lokasi yang berbeda. VPN adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Lalu kelemahan VPN adalah koneksi kadang lebih lambat, tidak stabil, konfigurasi manual cukup rumit, ada batasan penggunaan. Dengan penyediaan akses ke karyawan secara global, faktor keamanan adalah resiko tersendiri. Hal ini juga menempatkan informasi sensitif perusahaan dapat diakses secara global. VPN membutuhkan perhatian ekstra untuk menetapkan sistem keamanan yang jelas. Oke, dari yang sudah dijelaskan, kesimpulannya secara singkat saya menyebutkan kalau VPN server adalah sebuah perangkat multimedia yang bertugas membuat pengalaman yang nyaman, aman saat kita berinternet. VPN dapat membantu Anda untuk mengamankan koneksi yang Anda lakukan, begitu pula dengan identitas data dan data pribadi. Meskipun ada kekurangan, tetapi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam sebuah aplikasi. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.